Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Suparmin di live Instagram dan live fanpage bersama Puskesmas Bumi Ayu dengan Ibu Yanti yang cantik cerita. Ketemu lagi ya Bu, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Iya. Nggak nyangka. Ketemu lagi ya Bu akhirnya. Ketemu lagi akhirnya. Gimana Bu puasanya Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Sehat. Pekerjaan gimana Bu? Lancar juga? Pekerjaan lancar, nggak pernah libur, nggak pernah WFH. Ini tenaga kesehatan luar biasa banget ya, strong banget. Iya. Tenaganya untuk melakukan kegiatan kegiatan sehari-hari walaupun sedang puasa, sedang masa pandemi seperti ini, tapi tetap kerja ya. Harus kerja karena kita ya sebetulnya puskesmas masyarakat adalah garda terdepan untuk mencegah COVID-19, jadi kita tidak boleh terlena. Kemarin sempat 2 bulan kita aman, kita akan aman nih. Karena nihil. Dengan bahasa nihil itu ternyata kita seperti yang kemarin kita lihat ya. Kita mau bacain berita dulu Bu. Ini berita dari SM Pantura ya kemarin. Jadi nggak shock ya, tapi gimana ya, kita terlalu terlena atau gimana ya. Hasil swab, 1 warga Brebes positif corona. Nah ini kemarin ramai banget dari dari hasil rapid test ya Bu, yang berapa orang itu positif. Ternyata kemarin dinyatakan sama Bu Bupati itu 1 orang dari 21 orang, 1 yang terkena positif dan 20 dinyatakan negatif. Nah, tapi ini ada tapinya. Setelah beberapa jam kemudian, tidak ada 24 jam, ini ditambah, ini ada pembaruan informasi bahwasanya ada tambahan 15 orang lagi. Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya kan kayak gini. Jadi waktu rilis pertama itu memang hasilnya baru 21 orang itu ya. Dan ada susulan berikutnya. Ternyata dari 20 ya kalau tidak salah ya, itu ada 15 lagi yang positif. Dan ternyata kita petikan sampul. Daerah selatan yang terbanyak. Semuanya kayaknya dari selatan. Dari selatan. Saya baca di corona.brebeskap.go.id sekitar 14 orang. Itu dari Bantar Kawung, 1 orang dari Paguyangan, dan 1 dari Kecamatan Bumi Ayu. Nah ini gimana Bu? Dengan hasil ini? Ya, dengan hasil ini sebenarnya kemarin kita memperlakukan PDP itu hampir seperti terkonfirmasi positif, khususnya di wilayah kerja kita Puskesmas Bumi Ayu. Jadi seorang yang dinyatakan rapid test positif aja kemarin langsung kita lakukan isolasi mandiri untuk keluarga, dan yang rapid test positif kan langsung diambil swabnya, dikarantina di Islamic Center. Gitu. Jadi kita sudah melakukan tahapan-tahapan seperti terkonfirmasi positif walaupun belum ada hasilnya. Kita juga sangat apresiasi sekali pada pemerintahan desa. Mereka cukup kompak, gugus COVID tingkat desa sudah oke. Jadi untuk isolasi mandiri ini pihak desa juga sudah memberikan logistik, istilahnya tetap memberikan bantuan walaupun itu mandiri dari pemerintah desa, dan tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak lain juga. Jadi tetap survive mereka ya. Kalau stigma sih tetap ada dari beberapa pihak dari masyarakat itu. Jadi kalau sekarang kita tinggal terusin aja yang kemarin, jadi tetap isolasi mandiri, tetap support keluarga dan pihak-pihak yang di sekitarnya agar tidak memberikan stigma negatif, karena kita tidak tahu siapa yang akan terkena, terus tidak ada yang kebal lah dengan penyakit ini ya. Apalagi kan gini Bu, seperti kita tahu acara ini kan kebanyakan dari klaster Goa ya Bu ya. Iya betul, semuanya dari klaster Goa. Semua dari klaster Goa. Iya betul. Mereka kan pulang dari Goa itu setelah 1 bulan. Ya, 1 bulan. Seperti kita ketahui Bu,
katanya penyakit COVID-19 ini masa inkubasinya 14 hari. 14 hari. Nah ini kok sampai sebulan? Nah, berarti kan jangka waktu. Kemarin kita sempat juga, ini teori bener apa enggak? Oh gitu ya. betul. Ternyata gini, jadi mereka itu karena mereka itu sebuah kelompok yang minoritas kecil dan mereka punya visi misi yang sama, jadi mereka sering berkumpul. Bahkan katanya hampir setiap hari. Hampir setiap hari berkumpul. Jadi itulah mereka kenapa klaster yang di Bantar Kawung, Bumiayu, Pabuyangan itu kenapa positif? Mungkin waktu itu sudah ada yang positif, mereka sering berinteraksi terus ya. Berinteraksi terus. Jadi itu bukan, kalau kita lihat dari kedatangan mereka dengan rapid test positif itu kan 1 bulan. Kemungkinan kemarin saya bilang kalau ini benar-benar dari Goa dapatnya harusnya udah negatif. Betul. Kan saya bilang gitu. Iya betul. Tapi kok ternyata positif. Setelah kita telusuri, apa mereka sering ketemu bareng, sering kumpul bareng, ternyata ada pengajian bareng, ada ya sering macam-macam yang mereka nggak ada physical distancing, dan mereka kalau bertemu itu mesti salaman lah, pelukan, ciuman pipi gitu kan, jadi lebih gampang untuk penularannya. Dan ini pasti jadi kita bukan sebagai kelompok mereka, kita kan akhirnya jadi takutnya begini Bu, gara-gara ini orang, ya kan, mungkin ada 1 orang yang terkena, terus naik angkot misalkan, atau sedang ke pasar atau kemana. Ini kan bisa juga menular ke situ. Ya bisa, makanya sekarang kita tracking kita pakai tracking lini 1 dulu. Iya. Yang tracking lini 1 itu keluarga, kontak terdekat, terus siapa kelompoknya, terus nanti lingkungan yang sering dia datangi itu nanti kita tracking. Dan untuk hari ini saja kita langsung untuk rapid test keluarganya. Ya. Jadi kayaknya lingkarannya jadi besar sekali. Iya. Moga-moga saja ini sudah berhenti sampai sini. Sampai sini ya. Kalau sampai di sini sih ya kita syukur lah ya. Udah sampai sini ya sudah gitu. Tapi kalau takutnya saya adalah ini kan di Bumiayu kita ketahui itu. Setiap sore, setiap siang, bahkan setiap hari kayak Bumiayu itu nggak pernah ada sepinya. Betul. Ya betul, karena kita pusat ekonomi. Betul sekali. Jadi semua orang membutuhkan suplai dari sini, dari hampir semua desa di wilayah kecamatan di wilayah selatan itu senternya adalah Bumiayu. Nah makanya kemarin kita kadang-kadang saya kurang apa sih gitu ya. Iya betul. Setiap sore sampai ibaratnya sampai malam lambene bengor. Iya sampai bengor. Nah, kita sosialisasi kemarin kan sudah saya kirim videonya. Betul. Terus hari ini setiap hari nanti akan kita sosialisasi terus. Lagi. Salah satu sosialisasi juga mungkin dengan acara seperti ini ya. Ya, ini lebih mudah, makanya saya kan nggak bisa mengumpulkan massa. Iya betul. Jadi sebagai seorang promotor kita nggak bisa ngumpulin massa. Dengan seperti ini jenengan bisa sambil rebahan, bisa sambil disambi-sambi, tapi bisa mendengarkan dari kita. Jadi pesannya adalah apa yang disampaikan mungkin sudah pada jenuh, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tidak keluar rumah kalau tidak penting, itu jangan menjadi slogan yang cuman kelewat telinga aja, tapi kan sebetulnya. Sebetulnya kemarin memang 2 bulan ini kita aman, kita sudah capek. Capeknya ya. Sudah. Mungkin emang nihil gitu kan. Ternyata setelah seperti ini ya kita harus bangkit lagi. Ya. Jadi rasa capek yang kayaknya udah selonjoran. Ada 15. Semangat lagi. Langsung 16 gitu loh. Hari ini kan 16. Jadi tadinya dari kuning langsung merah merona. Ini bukan merah merona lagi, merah sampai merah apa namanya ya? Merah tua mungkin ya tiba-tiba. Karena kan nggak ada 24 jam itu. Itu karena pemeriksaan kan sehari berapa itu beda pemeriksaan aja. Padahal swabnya diambil sama. Jadi hari ini adalah hari ke-13. Iya, kemungkinan nanti akan diswab lagi. Kalau insya Allah muka saja negatif dan sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Saat ini semuanya sudah dikarantina di Islamic Center. Jadi ada juga yang satu dirawat di RSUD Brebes. Jadi antisipasi kita sudah insya Allah maksimal lah.
untuk hal ini sebisa kita, dan kita sebagai garda terdepan promotor kesehatan sudah konsolidasi tingkat RT, RW, desa, pembagian leaflet, macam-macam lah, semuanya sudah kita bahkan lakukan. hampir menurut saya ya sekarang hampir semua sudut, setiap sudut itu ada banner, ada tempelan yang namanya COVID. COVID ini luar biasa sekali, corona ini luar biasa lagi. Aduh. Baru kali ini kayaknya menurut saya baru kali ini semua tempat, semua dinding, semua ini itu ada gambar COVID, ada gambar virus. Kan lucu juga kan, biasanya kan kalau musim-musim partai doang, musim-musim dari kampanye doang, banyak orang ganteng-ganteng ya, pakai looks yang bagus. Nah, ini enggak, ini virus yang tempel-tempelin gitu. Tapi menurut saya gini Bu, mudah-mudahan dengan adanya positif ini, dengan adanya pasien positif ini, menjadikan warga kita itu lebih waspada. Betul. Benar nggak Bu? Karena dari kemarin ini waktu rapid test keluar, orang-orang cuma ya baru rapid test, belum swab, belum positif, ini belum dinyatakan. Itu kan banyak orang yang seperti itu. Jadi apakah setelah dinyatakan positif ini banyak orang jadi sadar gitu? Ya, semua kembali ke Masing-masing orang. Jadi kita edukasi sih terus menerus, tapi semua kembali ke masing-masing. Dan saya berharap kalau kita mau merubah kebiasaan kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, cuci tangan, ya, terus pemakaian masker, lebih berhati-hati kalau kita berinteraksi dengan orang lain, jaga jarak dan lain sebagainya. Saya kira budaya-budaya itu kalau nanti diteruskan, budaya PHBS terutama, setelah COVID ini berakhir, kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat. Karena bersih. Karena rajin, dan tahu apa yang akan menyerang dia sudah bisa lawan, gitu kan. Betul. Jadi kalau kita bisa menang melawan COVID ini, kita akan lebih baik. Kita bakal lebih baik. Salah satu yang lebih baik adalah biasanya kita itu malas banget dengan meeting menggunakan media online. Betul. Sekarang semua instansi bisa melakukan meeting melalui online. Melek digital. Iya, akhirnya jadi banyak orang melek digital. Gila, ada bupatinya nggak tahu di mana, lurahnya nggak tahu di mana, gubernurnya nggak tahu di mana, bahkan sistem sekolah pun online digital semua. Tapi itu tidak mengurangi kita tetap ingin merindukan masa-masa itu. Konvensional itu. Jadi kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Disiplin. Iya, biar cepat berakhir dan kita bisa berpelukan lagi. Aduh, ini yang susah sekali ya. Ini kalau kita kelompok seperti ini sering interaksi dengan orang, saya yang paling sedih kalau ketemu teman kan inginnya meluk. Iya, pengen pelukan, ya pengen cipika-cipiki, ya ampun. Sekarang cuma kayak gini. Iya. Ya walaupun itu tidak mengurangi rasa mereka, rasa sayang mereka, tapi tetap kita ingin ini semua cepat berakhir. Betul. Ingin semua ini nggak terus menerus dalam beberapa bulan ini. Ya Allah, semoga ini cepat berakhir. Kita bisa hidup normal lagi lah, bisa sekolah lagi, terutama anak-anak sudah. Iya, benar-benar kasihan banget ini. Banyak banget sudah. Mereka banyak yang sedang masuk SBMPTN ya. Iya, betul. Terus masuk ujian sekolah, kampus ya. Kampus mereka sampai nggak tahu kampus mana yang harus dicari karena semuanya online semuanya. Bahkan wisuda aja online. Iya, betul. Aduh ya, wisuda satu momen yang mungkin ditunggu-tunggu. Iya ya, selama 3 tahun. Iya. Ini malahan cuma online. Tapi kemarin kan ada sempat beredar nih di beberapa tempat, ada di satu tempat ada anak-anak yang lulusan malahan pada coret-coretan. Di Bumiayu ada informasi itu? sepertinya nggak ada. Ada. Orang-orang Bumiayu sadar lah ya, anak-anak Bumiayu. Insya Allah Bumiayu kita tidak mendengar peristiwa itu, jadi sepertinya mereka sadar. Sadar ya. Kalau keramaian di Bumiayu ya saya cuman tolong, kita sudah merah merona. Iya. Kalau tidak penting sekali, tolong jangan keluar rumah. Ditahan dulu. Kalau ada kebutuhan bisa lewat online. Bisa online, benar. Sekarang ada penjual sayur online, ada. Ada penjual makanan online. Banyak sekali. Luar biasa. Nah, ya kalau memang ada yang mendesak boleh keluar, pakai masker, tetap jaga jarak, ya, tidak bersalaman.
jangan menyentuh mata, hidung, mulut kalau belum cuci tangan. Betul. Dan Jadi kalau selalu cuci tangan misalkan apa namanya ya, misalkan dapat belanjaan apa segala macam, ya memang juga jangan langsung dipegang juga kan, sama aja kan? Boleh ya. Kalau kita habis memegang sayuran atau belanjaan dari luar itu kita setelah mengolah itu plastiknya dibuang, ini segala macam, kita harus cuci tangan juga. Ya. Kalau sayuran kan mungkin bisa nanti kan dicuci terus dimasak. Tapi selalu setiap habis melakukan kegiatan apapun kita cuci tangan. Cuci tangan. Itu yang paling penting. Jadi setelah memegang apapun kita memegang apa aja. Cuci tangan. Jadi kayaknya kita kembali lagi ke zaman dulu ya. Mbah-mbah kita, nenek-nenek kita itu setiap hari. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah, kita itu dibajukan gitu ada gentong, Bu. Ada gentong terus kita harus cuci tangan, Bu. Iya, bagus. Ya jadi itu jadi akhirnya jadi budaya lagi kita, Bu. Karena saya lihat beberapa instansi misalnya bank kayak toko apa segala macam itu juga menerapkan hal yang sama. Betul. Harus itu. Harus jadi kalau ini diteruskan kembali nanti ya itu kita kalau budaya bersih, budaya sehat itu kita teruskan lagi nanti enggak hanya corona, penyakit-penyakit lain juga akan susah menghinggapi kita kan. Itu enggak cuma penyakit corona saja yang bisa dihindari dengan cuci tangan. Iya betul. Diare, ya, terus penyakit pernafasan yang lain juga bisa kita hindari dengan cuci tangan. Betul banget. Jadi bukan cuma gara-gara corona ya, tapi dengan kita cuci tangan dan menjauhkan kita dari yang lain juga ya. Betul. Iya. Nah ini banyak banget Bu teman-teman kita di ini Bumi Ayu itu udah yang banyak nanya nih. Gimana nanya? Banyak banget yang nanya. Wah ini udah senang banget. Mungkin teman-teman semua barangkali pasti udah penasaran banget nih. Penasaran banget untuk bertanya kepada Bu Yanti. Ya. Gimana? Ada pertanyaan nih yang paling menggelitik? Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu. Nah ini salah satu pertanyaan di Instagram dari @Sauki Syahrian. Adakah tindakan tegas di wilayah Bumi Ayu? Tindakan tegasnya seperti apa? Kalau tindakan tegas itu harus ada payung hukum. Iya. Kita baru saja ini beberapa menit yang lalu sebelum saya kesini, kita sudah ketemu dengan Pak Dandramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, tapi memang lemah di payung hukum. Payung hukumnya ya? Karena pemerintahan itu ya yang jadi masalah. Kita nggak serta-merta hari ini ngomong A, terus besok harus dilakukan. Salah satu contoh misalkan kayak mau lockdown ya. Itu juga harus ada payung hukumnya dulu baru kita bisa lockdown gitu ya. Betul sekali. Jadi kita tidak bisa semena-mena. Paling nanti orang yang tidak pakai masker ke wilayah Bumi Ayu disuruh balik lagi. Itu mungkin yang paling gampang. Paling bisa dilakukan dalam waktu dekat karena tidak punya payung hukum. Mungkin kalau daerah lain ada denda 50.000, ada tilang dan segala macam. Kalau kita belum ada, jadi paling itu yang akan kita lakukan dan nanti sore mungkin sudah kita eksekusi. Jadi sambil biasa ibu jalan-jalan. Ya, biasalah. Biasanya cuma disemprot, bisa diapa, ini bisa langsung di itu ya Bu. Ya, jadi yang tidak pakai masker suruh pulang. Tidak boleh masuk ke wilayah ini. Betul banget ya, nih teman-teman semua yang lagi nonton. Please banget. Ini sudah 16 orang dan ini semuanya ada di wilayah Brebes Selatan. Which is ini Bumi Ayu. Dan kalau kalian masih belum sadar pakai masker, sadar belum cuci tangan dan lain-lain segala macamnya. Ini kalian, ya kita nggak mendoakan kalian ya, tapi kalau kalian kena dan kalian habis ketemu saya tuh, kan kasihan juga ke kita atau Bu Yanti yang sedang ada di garda depan untuk melakukan ini, Ibu ya. Iya. Jadi kesadaran dari semua warga itu adalah kunci. Kunci suksesnya kita adalah semua warga bareng-bareng. Kalau dalam waktu dekat ini yang buat selesai dan tidak ada kasus lagi, bismillah, kita bisa secepatnya keluar dari wabah ini. Wabah ini ya Bu ya. Jadi ini yang pertama dan terakhir. Pengennya. Nah, tapi ini melihat apa namanya ya? Melihat tren virus ini ya Bu. Iya. Tren virus ini kan dulu ada influenza, terus ada SARS, ada apa lagi MERS. Yang terakhir ini, apakah nanti kira-kira ada lagi penyakit semacam ini Bu? Perkiraan cuaca. Ada nggak Bu? Nggak tahu juga ya Bu. Iya, kalau saya baca dari literatur itu ada memang wabah per satu abatan. Per satu abad gitu ya? Iya. Pagebluk orangnya ya. Pagebluk kalau orangnya wong Jawa itu kan bilangnya pagebluk itu 100
dalam waktu 100 tahun biasanya ada seperti ini. Khusus virus itu kita ada SARS tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004, terus ada MERS 2012 2012-an dan sekarang ini. Jadi virus ini memang bisa bermutasi gen, merubah sifat dan lain sebagainya. Ya ada kemungkinan lagi untuk dia berubah lagi nanti seperti apa, tapi katanya sih ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Iya. Yang bisa menyelesaikan ya diri kita sendiri dengan memproteksi bagaimana sifat virus itu tidak berkembang biak dan jangan menantang. Betul. Dengan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak itu kan menantang. Ya, karena kita tidak tahu ke 16 orang itu, ke 15 ya, yang benar-benar tanpa gejala apapun. Mereka normal, nggak ada sehat saja, kita nggak tahu. Tapi kalau ada komorbid namanya ya, penyakit, dia mempunyai penyakit penyerta itu kalau kena ya seperti petugas kesehatan, mereka mungkin sehat tapi diantem terus setiap hari, capek dan akhirnya tumbang juga. Kayak misalkan kita di rumah sakit nggak pakai masker nih, tiba-tiba di situ ada orang yang bersin, ada orang yang batuk, ada yang apa, kita nggak tahu lewat. Oke, sehari 2 hari mungkin kuat. Mungkin karena beberapa hari terus-terusan seperti itu. Akhirnya ya itu kenapa petugas kesehatan kita banyak yang tumbang, dan saya berharap panjenengan jangan takut kalau memang dari daerah zona merah itu harus mengatakan yang sejujurnya, apalagi kalau ada tanda-tanda penyakit di saluran nafas. Jadi jangan nutup-nutupi. Iya, betul. Semua teman-teman kita dari tenaga kesehatan tolong dijaga. Jadi kita nggak usah takut kalau kita itu seperti suspek apa tersangka COVID gitu. Jadi tetap jujur lah. Intinya harus jujur tentang penyakit yang diderita, dari mana asalnya, dari mana dia datang, dari zona merah mana, itu nanti kita bisa menggali lebih jauh tentang penyakitnya gitu. Ya. Ini ada pertanyaan nih, ini mungkin banyak juga yang bertanya seperti ini ya. Semenjak ada corona, orang sakit DBD aja dianggap corona. Ini seperti kemarin kita ngobrolin ya Bu, karena DBD juga kan bukan nilainya, angkanya tinggi juga. Nah ini apakah bukan ya, maksudnya ini kan ada orang yang ngomong DBD kok ditangani seperti orang itu. Karena ini pencegahan mungkin ya, lebih ke pencegahan. Jadi kita kadang memang sekarang semua orang dengan gangguan nafas atau dengan panas tinggi itu kan memang kita pantau dengan lebih ketat ya. Seumpama DBD itu juga manifestasinya panas tinggi dan lain sebagainya, yang mungkin kalau disamakan karena dia mungkin habis berpergian dari luar wilayah. Nah itu kan akhirnya kita kelompokkan menjadi kelompok COVID, tapi perlakuannya, pengobatannya ya itu sudah menjadi ada protokol tersendiri. Tapi kenapa dia hampir disamakan, mungkin ada prosedur atau waktu anamnesa atau pertanyaan dengan dokter itu ada yang menjurus ke situ. Jadi kita pertanyakan saja lah dengan dokter yang mengaku kalau memang dia DBD mesti berlakukan DBD. Tapi yang jelas misalkan dia diperlakukan seperti corona, mungkin para tenaga kesehatan ini pun tidak mau kecolongan, karena sudah banyak banget yang kecolongan kesehatan karena ketidakjujurannya dari pasien ya. Yang contoh tadi di Semarang ya Bu ya. Iya, di Karyadi. Di Karyadi itu hampir satu rumah sakit. Ya. Dari UGD sampai ke ruang operasi itu kena semua gara-gara si ininya nggak mau jujur ya. Itu kan mungkin itu ya karena kita nggak mau nggak mau kejadian. Ya kejadian lagi karena sekolah dokter ya Allah susahnya seperti apa ya. Iya, betul. Sekarang yang tumbang sudah berapa? Spesialis, profesor dokter, aset negara luar biasa kita kehilangan. Tiba-tiba meninggal di saat mereka sedang dibutuhkan. Ahli epidemiologi berapa saja yang meninggal. Iya benar, ini banyak banget. Bahkan saya pernah ngobrol sama Bu Yanti. Saya punya teman di apoteker ya, di farmasi. Karena mungkin
karena dia kelelahan, karena Iya. dia sistem imunnya menurun, karena dia sedang menangani pasien COVID, dia juga tumbang. Iya. Dan akhirnya beberapa orang, ada 3 orang meninggal. Iya. Itu kan sayang banget. Sayang banget. Mereka setiap satu kematian adalah hal yang sangat kita terasa Kehilangan ya. kehilangan dan seharusnya itu nggak terjadi lagi. Iya betul. Seharusnya itu nggak terjadi. Harusnya itu tadi ya, garda terdepan bukanlah seorang Medis. tenaga kesehatan, Iya, bukan medis. tenaga medis, tapi kita sendiri lah ya, semua, iya. kita semua gitu yang menjadi itu ya Bu ya. Iya, kita terdepan karena seperti kita sedang bermain sepak bola. Ya. Ada penyerang, ada yang di gelandang, Ada yang gawang. yang pertahanan terakhir gitu Iya, ya. ada juga yang cuma sorak-sorak Iya, ya. iya. Kayak kita ini, saya ini termasuk Nah. orang yang cuma semangat. Ya, jadi kita lah yang pertama itu sebagai pertahanan pertama, seperti pertahanan pertama, dan jangan sampai kita itu kebobolan. Ya. Jangan sampai kebobolan COVID gitu ya. Kita harus bertahan dulu, mempertahankan. Jangan sampai kita terkena. Untuk diri kita sendiri masing-masing jangan sampai terkena. Dan ini tolong, mungkin kalau ini Bumi Ayu adalah lebih banyak milenial ya. Iya betul banget. Jangan sungkan untuk menyampaikan hal ini ke orang lain. Betul banget. Jangan malah justru bikin kerumunan. Betul. Nggak keren sekarang kerumunan. Iya, ampun banget ya. Dan aku melihat beberapa teman yang masih nongkrong di kafe, masih Iya. nongkrong di, boleh lah ke kafe, tapi ya nggak berkerumun kan. Iya. Kalau Tetap misalkan jaga jarak. tetap jaga jarak, kita bolehin kok. Kita tidak melarang ya Bu ya. Iya, Kita betul. tidak melarang. Kita cuman ya itu social distancing. Pakai masker. Pakai masker. Iya. Orang kayaknya pakai masker susah. Iya. Gitu. Tapi Ya udah kering aja. kalau Diantar nggak ke mau rumah. seperti itu, ya udah tinggal telepon saja ke ojek online. Ojek online banyak banget. Banyak sekarang. banget, sekitar ada 15 lebih Iya. ojek online yang ada di Bumi Ayu. Sekarang tinggal cari aja aplikator yang paling enak, paling Iya. murah. Iya. Banyak promo lagi. Banyak promo. Bahkan ada yang gratis kan. Iya, ada yang promo gratis. Masa kalian susah-susah banget. Iya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita survive kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Jangan Iya, betul. melawan. Intinya jangan melawan Jangan lah ya. melawan. Kita ikuti aja harus enak. Kalau kita ini ada virus nih. Berarti kita nggak usah main-main dulu lah, nggak usah kemana dulu lah. Enjoy aja. Makanya dengan seperti ini juga salah satu cara saya tetap bisa memberikan penyuluhan, tapi panjenengan enak tetap di rumah. Ya, betul Gitu. Menyesuaikan diri saja lah, jangan dilawan. Wong masalah ketemu mudik itu kan Nah, tradisi sebenarnya. cuma tradisi ya. Kita cuma teleponan aja kayaknya cukup. Cukup. Deh. Ya, Cuman walaupun kangen ya. sementara. Sementara kan nggak setiap hari, nggak Kan setiap nggak tahun. setiap tahun. Betul. Nah, Apalagi ini ada sementara aja. rencana ada rencana pemerintah ya. Ya. Ada rencana pemerintah katanya libur apa Bu? Biasanya kalau libur cuti bersama. cuti bersamanya itu kita mau digeser ini. Mudah-mudahan sudah digeser. Sudah digeser ya, Kita nggak mudah-mudahan. boleh kemana-mana. Boleh kemana, mudah-mudahan nanti ini cuti bersamanya ya udahlah, kalau misalkan nggak bisa lebaran haji ya juga lebaran Nanti akhir akhir tahun. Natal juga Iya, bisa. iya. Enak banget. Iya. Pemerintah sangat legowo, sangat Iya. gampang. Tinggal kita aja ikut aja lah. Kita nggak akan melakukan seperti ini kalau tidak dirasa sangat perlu. Iya betul banget. Jadi harusnya kita sendiri yang sadar ya. Ya, harus sadar dari sendiri. Kalau sadar dari diri sendiri itu akan lebih mengalir, Betul, lebih betul. enak. Jadi tidak ada yang namanya stres gara-gara corona. Justru nikmati saja. Saya sendiri sekeluarga belum pernah saya 1 bulan full kumpul sama anak-anak. Yang satu kuliah, yang satu kemana, paling bertiga sama anak yang terkecil. Ramadan ini kita tarawih di rumah. Saya menikmati saja. Menikmati saja bisa tarawih di rumah. Anak laki-laki yang nomor 2 bisa gantian dengan bapaknya ya. ngimami kita. Saya merasakan itu. Ya kita nikmati. Kita nggak bisa keluar tarawih di luar di masjid, tapi kita membawa itu ke rumah. Justru kita malah mungkin itu momen itu sekali ini. Betul. Karena nanti mungkin anak saya yang pertama sudah kerja di tempat lain, yang kedua mungkin masih kuliah lagi. Nah, itu momen-momen seperti itu mungkin kita nikmati saja, kita mengalir. Iya. Jangan lah ora iso traweh. Saya kayak gini.
itu akhirnya malah jadi stres kita. Yang jadi pertanyaan itu seperti ini Bu, yang menjadi pertanyaan saya. Dulu waktu tidak ada wabah corona ini, kalian kemana aja? Membalak-balikan kayak fakta gitu. Membalak-balikan ini harusnya seperti sekarang PDW kata Bumi Ayu itu. Jadi mudah-mudahan kita semua sadar lah ya Bu ya. Iya, betul. Sadar. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Instagram. Instagram @ageng_u_p. Apakah keluarga dari positif juga sudah dikarantina Bu? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri? Iya, kita sudah lakukan. Kita itu sudah lakukan sejak rapid test positif. Sudah. Jadi ini sudah beberapa hari ya, sudah hari ke-13 mereka tidak keluar kemana-mana. Berarti sangat dipantau ya? Dipantau. Bahkan itu tadi logistik sudah kita berikan suplai. Jadi memang tapi stigma luar biasa. Jadi pihak tetangga ada yang seperti ini, tapi kita. Oh itu yang malah jadi masalah baru ya? Iya, jadi orang itu gini loh. Saya nggak sakit, ya. Tapi saya sakit hati. Itu ya, luar biasa betul. Itu. Saya sakit hati karena anak saya keluar. Awas tuh, awas. Awas, anaknya corona. Iya. Anaknya corona bilangnya kayak gitu. Nah itu kan menyakitkan sekali. Menyakitkan. Saya minta kesadarannya lah, tolong. Stigma itu kita tahu virus itu bukan yang nyebar ke mana saja, kita bisa hindari kok. Yeah. Kita bisa berbaik hati dengan mereka dengan mengirimkan apa yang kita punya. Saya sampai waktu itu kita kumpulin semua warga di sekitarnya dengan physical distancing juga. Kita kumpulin, kasih edukasi macam-macam harus seperti apa nanti. Itu sudah kita lakukan dulu, nggak hanya sekarang. Jadi bukan pada saat rame-ramenya seperti ini. Sekarang dulu kita sudah lakukan. Jadi sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita edukasi tapi tetap nggak ada yang tetap seperti itu. Hari betul. ini juga saat ini. Pak Camat dan Ramil semua lagi ke sana dan mengedukasi lagi. Iya. Untuk agar warga sekitar tidak memberikan stigma negatif, justru mensupport. Betul. Agar mereka isolasi mandiri berhasil. Terus support logistik ada, yang semua di sekitarnya juga melakukan tadi yang harus dilakukan saat kita COVID. Pakai masker wajib. Cuci tangan wajib. Nah ini juga ya Bu. Ini juga salah satu kita melakukan itu karena kita untuk mengedukasi kalian. Iya. Loh kok jenengan malahan ada di sini. Nah ini di studio ini cuma ada 4 orang dan semuanya tidak ada yang berdekatan. Ini kita jauh-jauh. Kita semuanya menggunakan masker. Iya. Dan itu, nah seperti inilah harusnya. Ya. Nah kita ketahui di pasar. Nah iya betul. Ketemu tukang parkir, ini. Harusnya tukang parkir nih yang habis narik motor cuci tangan. Yang sudah disediakan. Iya kan? Di depan sudah disediakan pakai bak besar. Oh pakai galon gede banget di depan pasar Bumi Ayu. Pasar Bumi Ayu ya. Itu harusnya kita harus mulai sadar ya. Ini ada juga pertanyaan Bu dari Instagram Elit Pamesa. Berarti sekarang sudah tidak boleh berkunjung ke Bumi Ayu. Apakah seperti itu? Berkunjung ke Bumi Ayu kalau tidak penting sekali jangan. Kalau tidak penting sekali ya? Pokoknya kita nggak usah keluar rumah kalau nggak penting sekali. Yang kita bisa lakukan lewat telepon, lewat seperti ini, lewat WA, itu kita lakukan seperti itu saja. Jadi lebih baik jangan. Tidak ada larangan karena kita nggak PSBB, kita nggak lockdown. Betul. Saya juga nggak mengatakan jangan gitu kan. Karena belum ada payung hukumnya tadi. Tidak ada payung hukumnya. Kita nggak menyuruh, tapi cuma menghimbau kalau nggak perlu amat jangan. Kalau nggak penting-penting banget, ya jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Bumi Ayu itu luas kok, gede. Ya. Kalian di rumah aja juga nggak bakalan mati kok. Ya nggak Bu? Iya. Betul. Kecuali kalian mau beli makan, ya Bu ya? Atau beli sayur, ya boleh lah. Kalau ke pasar. Tapi ini kan akhirnya jadi pemikiran semua orang nih. Saya kan juga butuh makan. Ini yang jadi masalah. Nah itu juga jadi masalah juga. Jadi hari ini Pak Ganjar ada telekonferensi dengan semua RT, RW, semua di perangkat desa, seluruh Jawa Tengah untuk menggalakkan yang namanya Jogo Tonggo. Ini jangan diartikan lain ya. Ente jaga tangga nih sih. Bojone ora balik. Ente kayak gue ya. Jaga tangga gue maksudnya jaga tangga itu gimana Bu? Jaga tangga itu kalau ada Pak tadi yang terkena COVID, PDP atau baru ODP kita yang support. Betul.
termasuk nanti pada saat orang itu sudah sehat, warga harus menerima lagi dengan baik. Karena support itu, moral itu penting sekali. Penting sekali ya. Untuk sangat penting malah. Sangat penting justru. Kita tidak mati gara-gara corona, tapi kita mati gara sakit hati. Kanker apa namanya ya, kanker hati. Bukan karena penyakit, tapi karena omongan Anda semua. Jangan sampai seperti itu. Ya Bu ya. Ya, jadi memang di saat seperti ini kita harus kreatif. Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di rumah. Ternyata yang jualan online, yang beralih, yang tadinya bikin apa kaos, sekarang bikin masker itu survive. Jadi setiap ada perubahan kita harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri betul. Dengan apa yang bisa kita lakukan, jangan menyesali dan meminta terus gitu loh. Oh benar. Kalau kita meminta terus, akhirnya adanya menyesal, ngelokro, akhirnya ya seperti itulah. Iya benar. Ya. Jadi kayak misalkan ini, yang lagi rame banget kan ini Bu, orang-orang pada nunggu-nunggu yang namanya BLT. Ya betul. Ini gara-gara Anda nunggu BLT sebulan nggak dapet, Anda mati. Ya kan? Karena nggak makan, nggak minum. Tapi kalau Anda berusaha, pasti ya, ada. Pasti ada. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya seperti itu. Ya seperti admin aja kan. Saya sangat survive dengan selalu bikin video biar ada yang sponsorin. Tadinya makanan, kafe menurun, akhirnya advertisingnya yang jalan dia. Advertisingnya yang jalan, alhamdulillah. Malah berkali lipat kali. Alhamdulillah, semuanya itu berkat teman-teman semua yang masih mendukung. Jadi gini Bu, kalau prinsip saya ya, saya selalu mendukung orang yang sedang berusaha. Siapapun itu, misalkan dia punya bisnis, ya kita dukung support bisnisnya. Kalau kita nggak punya uang untuk support itu, kita support dengan apa yang kita punya. Kalau misalkan dia punya makanan, jual makanan, seberapa kecil pun, kalau kita beli ya kita mendukung mereka. Ya seperti itu. Nah nanti pada saat kita sama pun yang kita lakukan, nanti akhirnya jadi circle-nya jadi kembali lagi sebenarnya seperti itu. Iya betul. Jadi kita menanam kebaikan itu. Iya betul. Belum tentu orang yang kita beri kebaikan itu yang membalas. Betul. Tapi dari orang lain juga. Orang lain betul banget. Iya. Ya mungkin ada yang nyinyir nih. Wah banyak. Gini lah itu kan gini teori ya katanya ya kita. Semua ini kita saling support, tidak bisa saling menyalahkan. Saat ini hindari saling menyalahkan. Iya, tadi kata Pak Ganjar bener ya, Jogo Tonggo. Ya maksudnya kita menjaga tetangga kita. Jadi kita harus melihat tetangga kita itu kesusahan atau tidak gitu. Itu yang paling cepat. Dan nyatanya di desa yang terkena kemarin itu sudah berjalan. Betul sekali. Karena beberapa hari sebelum dinyatakan rapid test positif, saya juga sana Bu. Bagi-bagi, alhamdulillah kita ada rezeki dari teman-teman, kita bagi-bagian sembako. Itu kan salah satu teman-teman kita yang dermawan ini bisa, nah aku tuh tadi, saya tidak bisa membantu orang lewat tangan saya langsung, mungkin dari uang saya langsung, dari roboh kocek saya langsung, tapi dari orang. Titipan. Jadi seperti itu aja gitu. Sama, saya juga sering mengelola titipan. Banyak sekali titipan-titipan dari orang ya Bu ya. Ini ada pertanyaan atau bukan ya? Ini dari Mbak Shivana. Oh, Mbak Shivana. Oh iya, Mbak Shivana. Kemarin dia dari sini juga, Bu. Iya. Ngobrol-ngobrol di sini. Sekarang sudah saatnya masyarakat mau menerima dan sadar akan keadaan berusaha bersama. Sama-sama menyadari untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sekeras apapun usaha para medis dan relawan lainnya untuk menangani dampaknya, kalau masyarakat masih denial atau menolak, denial, kalau masyarakat masih menolak kondisi dan menyepelekan gitu ya, nggak akan ada kelar-kelarnya dah. Yuk sama-sama sembuhkan Bumi Ayu. Bukan Bumi Ayu tapi Brebes. Bener nggak Bu? Tepuk tangan untuk Tante Shivana. Ini Tante Shivana itu ibunya, tantenya anak-anak saya. Anak-anak berkebutuhan khusus. Halo support untuk kita semua komunitas orang tua hebat. Yang sudah 2 bulan ini nggak terapi. Karena itu tadi mungkin. Karena mereka kan imunitasnya kurang ya. Kalau kita bawa ke puskesmas, nanti malah justru akhirnya lewat online juga. Jadi terapi dari online. Ada lagi mungkin? Ini malahan yang banyak nanya. Apa? Ini yang banyak nanya malah bantuan BLT kapan keluar ya? Anda sudah saya bilang tadi jangan memikirkan BLT. BLT bukan puskesmas sebenarnya. Kalau
Puskesmas tugasnya bagaimana kesehatan Iya. masyarakat dijaga, bagaimana masyarakat biar tetap sehat, ya Bu ya? Ya, BLT monggo tanyakan ke Pemerintah desa masing-masing ya. Iya. Kita tanyakan aja Ya, kesehatan. kalau kayak kita, ya itu tadi Joko Tonggo tadi. Juga tahu ya, betul banget. Saling membantu. Saling membantu. Ini Ya, menjadi betul. kayak apa namanya ya? Kayak zaman dulu lagi ya Bu. Ya? Iya, komunitas lah. Gara-gara gadget kita jadi jauh-jauhan sama Iya. warga. Ternyata untuk mendekatkan kita bukan gadgetnya yang diambil, Iya. kita kasih penyakit, kita kasih virus. Tapi sebenarnya kan nggak ada yang mau seperti itu ya Bu. Yang penting dekat di hati. Iya betul banget. Jadi nanti kalau mau bikin bantuan, itu apa yang gerakan dicantelin di pagar rumahnya, monggo silahkan ambil, itu seperti itu. Itu bagus banget ya Bu ya. Iya. Boleh aja di seperti itu. Kalau nggak usah seperti itu. Online aja paling gampang. Iya. Ya, saya punya nasi bungkus 10. Siapa yang mau? Ah. Sebar udah itu gampang. Kalau nggak taruh aja 10 bungkus itu di gerbang rumah. Ada yang mau ngambil. Tapi ini kadang ada orang-orang yang ya bukan saya bilang mereka ini ya. Mereka itu kadang ini. Saya kemarin bagi-bagikan nasi kotak untuk anak-anak orang-orang yang sedang berpuasa. Iya. Harusnya ya bagi mereka yang punya, bagi mereka yang mampu, ya wis lah biarin. Buat Iya. mereka saja yang kaum duafa. Iya. Karena saya melihat ada satu orang, bukan satu ya, salah satu orang yang bilang gini, dapat dari saya dikasih dan mereka bilang alhamdulillahirabbil alamin, ini kayaknya enak banget. Saya kasihin buat anak saya. Itu terenyuh sekali saya Bu. Maksudnya gini loh, berarti orang ini masih memikirkan anaknya. Bahkan sampai seitunya. Iya, iya betul. Harusnya Ya, kita sadar lebih- seperti itu ya Bu. Lebih empati kita lebih ditingkatkan dalam Betul kondisi banget. seperti ini. Ya banyak memang yang mereka yang berpenghasilan sangat kurang sekarang karena lahan-lahan yang untuk jualan juga berkurang, apalagi yang tadinya di Jakarta jualan sekarang nggak bisa, akhirnya pulang, itu kan memang. Nah itu kita harus saling membantu, saling peka terhadap lingkungan. Bareng-bareng lah, insya Allah kita bisa. Yang penting jangan mengeluh, tetap semangat, Oh iya Bu, betul melakukan banget. yang terbaik untuk kita semua. Nah ini Bu, informasi dong Bu, kalau di Brebes ini kan apa namanya ya, sudah ada 16 orang yang positif nih Bu. Iya betul. Dan untuk yang lainnya gimana Bu? Maksudnya untuk yang lainnya itu apakah sedang ada yang lagi diuji swab lagi atau seperti apa? Itu kita sedang menunggu swab yang belum keluar hasilnya. Itu ada berapa lagi? Kalau tidak salah sekitar, tinggal sedikit sih, sekitar cuman belasan lah. Belasan ya. Mudah-mudahan mereka negatif Semua, iya. Lah ini kan juga kita sempat harus bertanya kan, kenapa yang merah cuman di selatan, utara tidak? Mereka tak sama-sama dari Goa. Ya. Nah itulah yang tadi saya bilang, kelompok selatan itu dia ngumpul dan ada salah satu yang kena akhirnya nyebar gitu loh. Kemungkinan bisa seperti itu ya. Dilihat monggo. Ya. Ya. Di mana? Jatibarang. Ya. Jatibarang, Banjarharjo di mana? Banjarharjo tidak ada terkonfirmasi. Iya. Jatibarang ada yang pulang dari Goa tapi juga negatif kan? Negatif. Ya itu mungkin seperti itu karena secara teori 30 hari mereka sudah tidak akan positif kalau benar-benar dari Goa. Betul. Ya itu, tapi ternyata mereka masih melakukan banyak pertemuan yang itu akhirnya timbul seperti ini. Ya. Bu, barangkali ada yang mau disampaikan dong Bu, mumpung di sini kan banyak tadi banyak banget yang sudah disampaikan sama Bu Yanti. Barangkali ini ada program-program apa atau ada kegiatan-kegiatan apa yang bakalan dilakukan oleh Puskesmas Bumiayu ataupun dari pemerintah Kabupaten Brebes di kesehatan ini. Kalau yang dalam waktu dekat, Betul. kita akan semakin masif untuk sosialisasi. Dan kita minta kesadarannya, tolonglah, kita sudah melakukan bagi leaflet sudah, penyuluhan sudah, tolong itu dilakukan benar-benar, terutama pemakaian masker. Kita disorot terus Mas. Iya. Karena Bumiayu rame, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tolong kalau tidak perlu-perlu sekali ya tidak usah keluar. Jadi nanti mulai hari ini mungkin setiap hari kita akan lakukan sosialisasi di jalan protokol ya. Dan mudah-mudahan itu bisa berkembang juga ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok yang lain ya, ke desa-desa ya. Iya betul.
Jadi bareng-bareng Satgas Covid tingkat desa yang kemarin udah melempem karena 2 bulan capek, semangat lagi ya. Ya, dijadwalkan lagi, semangat lagi untuk RT RW, siaga Covid tingkat RT RW desa, semangat terus, jangan kasih kendor, kita harus tetap walaupun semangat kita sudah 2 bulan jangan sampai terus lagi, udah sampai di sini saja. Betul. Semoga 16 itu sudah tidak ada lagi. Yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir sudah tidak ada lagi. Ya betul. Dan benar-benar Kabupaten Brebes cuma segitu. Iya, sudah. Nihilnya itu benar-benar stop seperti itu. Ya. Tapi kita juga nggak tahu juga ya, karena nyatanya ngomong nihil, ternyata seperti itu. Ya. Karena kita nggak tahu juga orang-orang ini sudah kemana saja. Iya betul. Orang-orang ini sudah ngapain aja, ya kan? Atau malah baru nih, karena ini ada berita nih Bu. Ya. Ada berita, saya baca berita itu banyak orang yang pembatasan PSBB ini yang dibatasi di mana, di exit tol ya, exit tol Brebes, Brexit ataupun di Pejagan itu kan ditutup Bu. Iya betul. Tapi banyak yang lari lewat jalur tikus. Betul, tadi malam ada satu travel yang masuk ke Puskesmas Bumi Ayu untuk lapor itu. Untuk lapor itu, karena jangan sampai ya seperti yang kemarin waktu di Cilacap. Iya betul. Itu ada berapa orang ya? 7. Ada 7 orang dan itu positif semua. Positif semua. Itu kan kita tidak mau seperti itu ya Bu? Ya nggak mau seperti itu, tolong ini yang di Jakarta, yang di Jawa Barat udah PSBB semua. Jangan cari jalan tikus untuk pulang, sudah di sana saja, kita sama-sama menjaga. Ya. Terus iklan Mas, iklan yang kita bisa menjemput banyak banget loh. Oh iya, ini teman-teman kita yang dari travel itu ya. Kita nggak menyalahkan mereka ya. Kita menyalahkan mereka, tapi Mbok yo segitunya gitu. Iya, sampai paket-paket gitu, satu orang berapa, satu mobil cuma berapa gitu kan. Nah itu sebetulnya itu ada tindakan tegas nggak sih? Nah itu kita bingung juga ya. Kayak kemarin nih, kemarin ada mobil minibus dimasukin ke towing. Iya. Dalam towingnya ternyata ada semuanya, ada orang. Iya. Ada juga yang di truk, di satu truk itu masukin semua di truk. Terus tutupi terpal, ternyata begitu dibuka mobil isinya orang. Itu kan ini segitunya. Bahkan ada sampai orang yang ikut travel bayarnya sampai 500.000. Iya memang. Ya, sekarang tarif terendah itu 500.000. 500.000. Ya walaupun kita tahu ya di sana lebih susah. Iya. Apakah kalian pengen juga pas kesini bikin tambah susah di sini? Kita kan juga tidak mau ya, Bu. Iya, tidak mau seperti itu. Adanya PSBB itu kan untuk seperti itu. Dan juga itu kan perintah agama juga. Betul. Kalau ada wabah jangan keluar dan jangan masuk. Betul. Tidak boleh, itu sudah hukumnya sebenarnya. Tapi kan mereka alasan ekonomi dan sebagainya. Iya, kita juga tidak bisa menyalahkan itu ya. Iya, karena pemerintah pun hingga saat ini belum bisa memayungi itu untuk lockdown total. Iya, untuk lockdown total atau karantina wilayah itu belum bisa, karena kalau karantina kan harus support semuanya. Ya kita hanya bisa berusaha ya Bu ya. Berusaha dan menjaga diri kita, keluarga, lingkungan terdekat aja wes. Kita nggak usah mikirin negara. Ya, Ibu Yanti saja yang ngurusin cuman satu kecamatan tentang kesehatan nih, udah pusing banget. Udah pengen selesai. Setiap hari chatting saya, Mas Rido hari ini ada updatean baru. Hari ini. Wah ya sobat, luar biasa. Ya kita juga dari tim ini Bumi Ayu, baik yang di Instagram, Twitter, Facebook itu memberikan edukasi terbanyak lah ya, memberikan hampir setiap waktu updatean tentang corona ini kita share, kita buat pamflet gitu. Iya betul. Seperti apa, dan kita juga mendukung beberapa orang yang mau berdonasi, yang mau memberikan sedikit hartanya untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Salah satu contoh misalkan dia punya uang atau dia punya sembako, atau kita juga membantu mereka. Tujuannya bukan untuk ria, tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Tadi Jogo Tonggo, Jogo Wargo tadi. Ya Bu. Ya betul. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi kita harus bersiap menyiapkan diri dengan situasi seperti ini. Betul sekali. Ya. Kalau bukan kita yang nyupport, siapa lagi? Betul. Pemerintah seperti anggaran. Kita ketok hari ini nggak keluar besok. Iya dong. Harus menunggu regulasi dan segala macam yang harus kita lakukan. Kalau ada tetangga yang kesusahan ya kita
Bantu. Yang terdekat dulu lah yang membantu. Kalau BLT dan segala macam, itu udah ada urusannya sendiri. Udah ada kepentingannya mereka masing-masing. Nggih. Mungkin itu aja Ibu ya. Cukup ya. Hari ini saya juga mau melanjutkan lagi, masih ada tracking dan rapid test untuk keluarga hari ini, insya Allah. Ini luar biasa banget Bu Yanti. Terima kasih banget sudah datang di ini Bumi Ayu. Hari ini kita bergabung di studionya kita Bu. Iya. Terima kasih akhirnya datang juga Bu Yanti di studio saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Sama-sama. Mungkin minggu depan kita bisa lanjutin lagi Bu dengan tema yang lain. Mudah-mudahan balik ke tema yang awal dulu. Iya ya. Iya. Mudah-mudahan Bumi Ayu selesai lah dari zona nyaman, dari zona merah ini. Iya, amin. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Mau dilanjut lagi Bu? Silakan. Kegiatan lagi? Ya, insya Allah ini saya langsung ada kegiatan lagi untuk rapid mungkin hari ini. Insya Allah kalau rapid testnya udah datang, kita mau lakukan rapid untuk keluarga, untuk lini satunya. Ini buat teman-teman yang mau misalkan dari jelonong-jelonong tadi pulang dari Jakarta, apakah wajib rapid test atau gimana? Isolasi mandiri yang jelas. Isolasi mandiri aja ya. Isolasi mandiri kita belum mempunyai tempat karantina khusus, jadi kita minta kesadarannya untuk melakukan isolasi mandiri. Protokol isolasi mandiri sudah kita sebar di semua wilayah Puskesmas Bumi Ayu, jadi tinggal menjalankan aja, tinggal dilihat aku harus ngapain, ada di situ. Ya, kita punya yang namanya kartu kewaspadaan, dan dia kartu kewaspadaan itu ada protokol isolasi mandiri, monggo dilakukan agar kita segera selesai. Betul sekali dari masalah ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton live Ini Bumi Ayu, baik di BNTV maupun di Instagram @ini Bumi Ayu, dan juga di Puskesmas Bumi Ayu ya. Terima kasih yang sudah nonton di Puskesmas Bumi Ayu. Walaupun dari samping. Oh iya. Jadi tadi kita nggak ada pertanyaan nggak dari Puskesmas Bumi Ayu? Oh nggak ada, ya sudah. Terima kasih mungkin yang sudah menonton. Nanti kita juga bakalan tayang di channel YouTube BNTV. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.